rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah berdasarkan sidang isbat bahwa hari kemerdekaan jatuh pada tanggal 17 Agustus. Dan alhamdulillah hari ini semuanya hadir tanpa ada perbedaan pendapat. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, sa-Indonesia alhamdulillah dinten ieu nepikeun ka Idul Fitri, Idul Adha we eleh. Ku kemerdekaan mah. Kemerdekaan mah sadayana tanggal 17. Kamari mah lebaran, Pak, aya beda. Tapi inilah Bu, suasana ini mudah-mudahan dimanfaatkan. Malah saya juga tadi kemarin juga bertanya kepada panitia, cing atunya batur lalibur urang der ngaji. Ustad Ucu teh meni ulah eureun cepang ngaji teh. Padahal saya juga pingin Bu, ya libur gitu ya. Dina waktu beureum teh, tapi keukeuh we aya. Wios Ustad cenah tanggal sabaraha we cenah anu beureum pokona mah aya ngaos. Ya, pek teh ditinggal di tanggal 17. Jadi akhirnya hari ini alhamdulillah, tapi Bapak-bapak Ibu, mudah-mudahan hari ini bukan tidak ada kegiatan, tapi hari ini mungkin diawali dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Mudah-mudahan pengajian ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis begini ya, kalau kita berbicara tentang proses hidup manusia, ya. Jadi Allah nyiptakeun dunia, Allah memberikan ataupun memberikan fasilitas di dunia ini, lalu diberikan kepada manusia, itu sebetulnya bukan untuk menyelesaikan masalah. Tetapi kita di dunia ini bukan untuk menyelesaikan masalah, Pak, bukan. Di dunia ini adalah kita untuk bekerja, setiap masalah yang kita ataupun yang kita hadapi, kita ikuti aja. Dan moal aya nu beres, moal masalah masuk. Karena apa? Karena tugas kita di dunia tidak ada satupun yang akan beres. Kenapa? Karena kita ada walal akhiratu khairul wa abqa. Ada akhirat yang akan lebih abadi. Saya ambil contoh Pak Ibu ya. Nanti masuk ke dalam konsep bagaimana kita betul-betul harus hidup itu merdeka gitu kan. Dalam konteks bahwa secara apa kita harus hidup seperti itu. Orang yang punya hutang, maafin ya, orang yang punya hutang, lalu dia tidak dibayar. Dengan manusianya mungkin di sini Bu, dia belum bayar. Jangan dianggap enteng, itu sudah beres masalah. Betul kan? Jangan dianggap enteng, itu sudah beres masalah. Kenapa? Karena nanti bagi orang yang punya hutang tidak niat bayar, maka di akhirat kan akan didakwa. Jadi artinya di dunia ini nggak akan ada yang beres, begitu. Kalaupun Bapak Ibu ternyata beres ataupun hutang itu beres dengan manusia, tapi ternyata nanti di dunia ada hutang-hutang kita kepada Allah. Jadi di dunia mah ukur ngagaclek kungkur ngagaclok Pak, engke kaditu nulilana mah. Manusia yang dia punya ataupun yang harus dieksekusi secara hukum, lalu dia bebas di dunia, itu kan di akhirat mah diantosan. Tidak mungkin dia bebas. Malahan aya anu di dunia keneh ku Allah geus dibongkar Pak, can nepi ka akhirat. Ketika dia itu maaf Bu, orang yang melakukan pelanggaran lalu dipenjara, apakah bebas di akhirat? Belum tentu. Karena hukum di dunia belum tentu sama dengan hukum dengan Allah. Buating jeung Allah mah beda apa hukumna? Orang yang harus dijilid itu kemudian di sini bebas, mungkin di akhirat nggak akan bebas. Kenapa? Karena ada hukum Allah yang terus itu akan berlanjut nanti. Makanya Islam mengajarkan begitu bagi kita. Punten punya ya, Ibu, punten Pak. Bisi aya anu bubujangan can pernah kawin kaburu maot. Kemudian aya parawan can kaburu maot, can kaburu kawin geus kaburu maot. Coba Allah adil gak? Allah adil gak? Adil Pak. Kenapa adilnya? Begitu dia nanti di akhirat lalu dia mengadu kepada Allah, ya Allah katanya, cenah asa teu adil hirup teh cenah. Abdi dibere hirup cenah can kawin geus maot cenah. Ari batur cenah ngarareunah. Karawin wae.
Hari abdi cenah can hiji ge henteu cenah kaburu maut. Kemudian laki-laki dan perempuan itu juga sama, mengadu kepada Allah. Kata Allah, jangan khawatir. Semua hukum yang di dunia belum tuntas, aku akan tuntaskan di akhirat. Betul Pak, semua hukum di dunia kalau belum tentu atau tuntas akan dituntaskan di akhirat. Syaur Allah, betulkah kamu belum menikah sampai nanti kamu ataupun dipanggil oleh aku, nyawa kamu dicabut? Iya katanya, ya Allah, aku belum sama sekali. Can pernah abdi hirup salamat 35 tahun, nyabak awewe acan. Asa rugi 35 tahun can kantos nyepeng awewe. Kemudian perempuan juga ditanya, aku pun belum pernah katanya. Bagaimana aku itu atau tidur dengan seorang laki-laki? Ada ketidakadilan katanya dalam kehidupanku. Cek Allah tekudu hariwang. Naon sababnya? Ketika Anda di dunia tidak mendapatkan itu, cek Allah tuh disiapkan bidadari renyek di surga, sok rek di kumaha. Sakit tuh, asal ka surga we engkena. Tuh bidadari sok pabalatak dia di akhirat bu di akhirat. Asal ka surga we rek di kumaha ge mangga. Di dunia mah mungkin anjeun paling loba opat. Tah di akhirat mah bu nepikeun ka sabaraha ribu ge. Asal kuat we mayunanana. Istri juga sama. Aku belum pernah katanya bertemu dengan seorang laki-laki katanya. Sampai aku menemuimu ya Allah dengan aja yang lebih dulu. Cek Allah sok asap kasuk surga we. Disiapkan tah lalaki garagah leuwih ti dunya. Di akhirat moal aya nu pewet. Nya, moal aya nu begang tah ku Allah disiapkeun awakna ge bu aralus. Irungna marancung, kulitna barodas. Lalu nanti nepikeun ka socana ge lalentik. Sok, naon sababna? Semua kehidupan di dunia itu tidak ada yang tuntas karena nanti akan dituntaskan di akhirat. Sakali deui punten Pak. Hirup di dunia mah moal aya nu beres. Engke saladayna dibereskeun ku Allah di akhirat. Matak bapak-bapak ibu-ibu, urang mah di dieu naon? Didamal we. Keur engke ieu mayuna nu engke. Keur engke mayuna nu engke. Punten Pak bilih di dieu aya nu can beunghar-beungharnya. Mohon punten ibunya nang kieu we hirup teh. Koreh-koreh cok, nya lumayan Pak koreh-koreh cok daripada tengoreh tengecok. Abdi teh ustad cenah, ya Allah katanya, kenapa saya hidup tidak pernah sejahtera dibandingkan dengan yang lain? Batur mah tinggali hirup teh bu cenah nepikeun kaboga mobil, imah gede, malahan aya nu leuwih imahna leuwih ti hiji. Tapi saya sampai meninggal dunia ngontrak we haben cenah. Ingin aku kebahagiaan tidak adil ya Allah. Cek Allah teh kudu salempang. Anda tidak perlu khawatir, di dunia tidak punya apa-apa. Tah, cing asup ka surga, disiapkan di surga hayang naon sok. Ku Allah tos disiapkan, tong boro-boro hayang mobil. Odong-odong ge di ditu mah alus. Ya, mau apa lagi Pak? Coba mau apa lagi kita? Ya, kemiskinan yang kita lalui di dunia tidak perlu khawatir karena nanti sudah ditunggu oleh Allah dengan kekayaan yang lebih dari itu. Dengan kekayaan dari itu. Punten Bu, saya ketemu dengan orang ya. Maaf ini, saya cerita dulu ini karena nyambung jeung materi. Saya ketemu Ustad. Nah, cenah abdi niteng-tengeun Allah teh nya. Abdi mah ningali batur cenah para piknik. Abdi mah saumur hirup cenah can pernah dibawa piknik ku salaki. Nah, jeung teh lain salah ibu eta mah salah salaki atuh. Mun cenah ada caroge abdi teh meni asa sibuk cenah. Bari tara ngumpul-ngumpul duit teh. Unggal bulan teh saep ka dieu cenah. Sakapeung cenah tuang ge abdi teh cenah saayana we. Ni asa peuri cenah hirup teh ningali batur mah cenah bring ka ditu ka dieu. Abdi mah sakerek urang abdi teh kerek bisa ngaji hungkul. Tuh, Bu. Ini ada yang ngobrol dengan saya. Kerek bisa ngaji hungkul. Batur mah ngabring teh cenah ka Pangandaran cenah. Ka Gunung Puntang. Iya. Ka Taman Safari cenah ka kebon binatang. Abdi mah gok deui jeung jelema deui cenah jeung jelema deui cara papanggih jeung monyet mah. Saur sim kuring teh ibu awasnya. Lamun ibu soleh nya ge caran pernah jalan-jalan, can pernah nikmat kawas batur, maka bagi kita sebetulnya tidak ada masalah. Kenapa? Karena ada doanya. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Beres. Naon deui Pak? Kan bae di dia bisi pajarkeun urang ku Allah teu adil. Ibu, ketika kita mendapatkan bapak kehidupan yang lebih susah dari orang lain, kita berdoa, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Udah. Itu sampaikan kepada Allah. Buat ting urang Pak, begitu kita mau menghadap Allah, diberikan kenikmatan yang luar biasa. Ibu, Bapak pernah dengar ceramah saya? Aya jelema Pak unggal minggu keluar asup hotel. Ngantunkeun tah dina galengan. Dina galengan.
Sampai saya pernah menemui orang yang dia itu setiap hari dia masuk pila, Pak. Hampir setiap waktu masuk pila. Punten Bu, ngantun kena di sumur. Di sumur yang ngamal. Duh, cek sim kuring teh nya ieu nya. Matak Bu ngadoa apanya? Alhamdulillahilladzi bi nikmatihi tatimmus sholihah. Udah itu aja. Naon sababna? Nu penting mah urang tungtungna jalmi teh nikmat dina kasolehan. Malah aya jami unggal poe di sawah ngantunkeunana dina spring bed. Unggal dinten di serang atuh bobolokot, tapi begitu ngantun ke dina spring bed, Pak. Unggal dinten jami dina trotoar, begitu ngantun ke di mana? Di kelas VIP. Naon sababna? Da teu apal milik jami akhirna bakal kumaha. Teu apal Pak milik jami bakal kumaha akhirna. Makanya ibu-ibu, merdeka dalam hidup kita itu adalah apa? Alhamdulillahilladzi tatimu ataupun binikmatihi tatimu sholihat. Itu aja. Itu yang harus kita lakukan dalam keseharian kita. Tinggal Pak puntennya batur moal aya wayah kieu moyan. Urang wayah kieu geus moyan. Sok sabaraha mayarna Bu? Lamun hayang moyan kieu. Aslina gratis. Tapi kenapa kita dapat menikmati ini? Karena kita selalu ada alhamdulillahilladzi binikmatihi. Nah, tatimus sholihat. Ibu bapak, Allah sudah kasih potensi 3 pada kita agar hidup kita betul-betul apa nikmat. Sakitu we ayeuna mah kan bae lah. Rek Bu, nu ayeuna ka sabariji Pak merdeka teh. Ka sabariji. Lamun aya jami isua 60 tahun can nepi eta teh Pak. Cim kuring karek satengahna tina umur merdeka sakitu we. Tapi saya ingin hidup dalam keadaan apa? Bahwa ternyata saya ingin hidup dalam keadaan betul-betul nikmat. Sakitu we. Naon sababna? Aya sesa hirup kapayun ku urang bisa dilakukan. Hiji apa? Potensi yang Allah berikan kepada kita. Quran surat Ar-Rahman ayat 4. Itu lihat aja. Itu potensi yang Allah berikan agar hidup kita nikmat ke depannya. Coba Ibu, sim kuring naros ya rada ngaharulang kieu. Beda ya tinggal ini aja. Asa seueur beureum pa ieu tiung teh siga nu rek. Nya siga nu disesuaikeun ya. Barareum kieu cing Bu, naon rek langsung ieu loncat eta rek langsung narik tambang. Ya. Yang pertama apa? Ini kita nyambung. Saya ditanya ini, ada yang masuk ke HP saya. Ustadz, Ibu bade ngiringan naon ieu teh? Oh iya, naon naik anu kaluhur cenah. Panjat pinang, apakah dalam Islam itu dibolehkan tidak? Ini ada yang nanya. Ada 3 pertanyaan yang saya akan jawab berkaitan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia. Ibu bade panjat tebing, Ustad, Ibu bade ngiringan moal naon saur Ustad. Saur sim kuring laun saur sim kuring atuh. Dan nanya ke nana kasim kuring Pak, ibu-ibu badai panjat tebing kengeng teu panjat pinang. Ya cing ayeuna mah kieu we lah entong dijawab ku sim kuring bisi salah margi ieu disorot itu Pak sok rame dina media mah teu paharugu cing kinten-kinten saur ibu pantes teu sakitu lah beres sakitu ari serba bapak mah masalah banyak Pak aya masalah ningali ibu-ibu panjat tebing eta panjat pinang. Teu aya masalah keur Bapak atoh we lah. Nang ieu masalahna naon? Bukan apa-apa. Kan Rasul sampai ada orang yang kejang, dia punya penyakit epilepsi, lalu kemudian dia mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, doakan saya akan sembuh," katanya. "Saya ingin sembuh." Kata Rasulullah, "Apakah aku akan doakan engkau sembuh atau engkau bersamar dijamin surga?" Sakit we, eta jawabanana. Eta jawabanana. Dia kan dia kejang Bu. Setiap aku kejang epilepsi, aku kelihatan auratku katanya. Padahal itu di luar kemampuan aku untuk mengendalikan itu. Tapi setiap aku kejang, lalu auratku terbuka. Doakan aku karena aku malu katanya terlihat aurat oleh orang lain. Tanpa sepengetahuan aku. Tapi kata Nabi, kalau Anda ingin ataupun kalau ini akan doakan, aku akan sembuh. Tapi kalau Anda bersabar masuk surga. Ya jami kumaha nyanakna. Ya kalau begitu ya Rasulullah aku akan bersabar. Karena kalau aku bersabar dijamin surga. Tapi kalau aku didoakan sembuh belum tentu dijamin surga. Sakit we jawaban Bu. Beres ibu-ibu. Cing naik kaluhur pan kataringali ku sarea atuh. Nya.
naik kaluhur lain teh menang tong kaleuwihan teuing sok meriahkeun tapi ukur kunaon ieu urang boga syariat urang mah tong disaruakeun jeung batur atuh teteh rekel kaluhur paragi menang baskom tinggal minta ka salaki atuh payung hiji baskom beung kita begitu anu pangluhurna teh dibikeun ku sararea. Kenapa? Berpikirlah yang apa? Bukan tidak boleh. Nya betul memeriahkan, tapi ukur dulu. Ini atau ini apa? Ini membuat muruah ibu, kehormatan dan harga diri turun enggak? Begitu aja. Model bapak-bapak mengbal make naon? Make erok. So, kumaha Ustaz? Kena da ieu mah cenah keur kabagjaan. Betul, tapi kumaha? Man tasyabbaha, kata Rasulullah, tidak boleh. La'anallahu wa rasuluh. Allah melaknat laki-laki yang dia memakai pakaian perempuan dan perempuan yang memakai pakaian laki-laki. Tah urang memboga eta. Merdeka teh diatur ku aturan urang mah. Bapak mang rebut salma naik pajak pinang mah ada bapak mah teh masalah. Nya. Bapak non diadu dina balong sok cing jelebet. Beupeurieun manghaja mah hese neungeul jelema. Kan ari dihadiahan banyak bari eta teh aya masalah. Karena apa? Karena yang porsinya sesuai dengan syariat silahkan. Nang ibu wayahna anu sesuai jeung ibu-ibu. Engke teh kaluhur tekan naik, ibu teh katingali orang dihandap teh aya budak. Budakna teh lain budak batur, budak sorangan. Lah si mama meuni kitu cenah tingali. Kumalan budak teh dia handap teh ngadoa ya Allah salametkeun pun biangkeun bae teu meunang baskom ge tuh. Akhirnya dia naik ka luhur, di luhur apa Bu? Begitu sampai merdeka. Tingali di luhur teh ya Allah, nah meuni maksakeun. Tos seda teu sabaraha atuh tinggal nyarios ka salaki hayang anuk mah. Tapi Ustaz da atuh bahagia, bukan itu. Maksud saya kontrol. Kenapa? Kita punya syariat. Kita punya syariat. Merdeka bukan harus ataupun melanggar sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah. Paham Pak ya? Bapak-bapak kumaha? Mah, ya. Malah teu naon Pak cari cinggi teu naon. Ngaharulang we da moal naon isuk da langsung tanggal 18. Nya, anu miluan rame jeung nu henteu da sarua isuk tanggal 18. Da isugan tanggal 17 eure terus eureun Bu. Moal. Itu. Ini maaf Bu ya. Ini maaf, kita ahli pengajian. Saya tidak melarang total, tetapi pikirkeun heula ieu madorotna naon. Pikirkeun heula ieu madorotna naon. Dugi hengka neme aya naon? Aya non diadu Bu. Naon? Petul naon diadu sirah. Kikituan geuna make balon ini geura. Ya Allah, ieu cing atunya cing ini dan itu ternyata pesertanya harus 65 ke atas katanya. Jadi balon di tengah tarang terus di kitu heula-heula tepi. Eta beres teh cinggal lepak nyepuk udah lieur atuh. Nya. Tanggung jawab kumaha? Enggak apa-apa, silakan. Kebahagiaan silakan ungkapkan dengan yang sesuai dengan nurani kita. Maaf ini saya jawab, dengan nurani kita dan nurani biasanya sesuai dengan dalil. Begitu aja, sesuai dengan dalil. Sok hiji eta. Nih pertanyaannya bisi teu percanten da. Kusim guring dibuka pertanyaanna tuh. Nya. Yang kedua, Ustaz. Bolehkah ibu katanya? Oh, iya mah ieu. Main ieu teh geuningan non barap karung. Tuh. Ibu-ibu hungkul da bapak-bapak mah masalah. Da bapak jeung dia moal nanyakeun bapak-bapak mah atuh bari nagenya. Ibu-ibu, karena apa? Karena mungkin ini sigana dititah ku salakina pang nanyakeun. Sigana dor dar heula teh memeh Agustusan teh jeung salaki ya. Ti subuh keneh. Ustaz bolehkah tuh balap karung bagi ibu-ibu? Tuh, gitu. Saya jawab. Sok asal kakarungan we. Ya asal kakarungan we. Jadi ibu saya jawab lagi ibu-ibu. Kira-kira pantes teh ibu-ibu balap karung? Lan? Atuh naon pantesna? Ya. Kan ya Pak lain tisim kuring nu ngajawab bisi salah engkena ibu-ibu sendiri yang menjawab. Kenapa? Silahkan ibu secara nurani jawab. Semua pertanyaan ini akan dijawab secara nurani. Dan saya yakin kemerdekaan ini akan lebih manfaat kalau dipakai dengan hal-hal yang positif. Dan lebih bermanfaat ketika kita betul-betul tidak keluar dari nurani kita. Mengapa? Bahagia, tetapi jangan sampai keluar dari ketentuan Allah. Kenapa? Kita punya 3 potensi Pak
untuk mengarungi hidup ini. Ya. Ibu ayeuna tos siap-siap ayeuna bade perlombaan. Kira nini jeung aki-aki balap kurupuk. Nyapu teu beak-beak da huntuna eueuhan atuh. Ya, haben digadilan kieu Pak geranya. Beres balap kurupuk geranya, kurupukna teh sabaraha hadiahna ge geura. Basona beak 2 piring. Ya. Mending keur barudak we lah. Dari barudak maresep ningalina ge. Nya main balap kaleci resep, balap karung resep. Ari nini jeung aki-aki mah Pak, keun we mending doakeun we. Kenapa? Karena perjuangan kita akhir hidupnya tidak tahu. Saya tidak menjamin nih, maaf ya. Kumaha lamun keur panjat pinang di luhur aki-aki. Kumaha lamun jantungna dicabut ku Allah. Sok rek kumaha. 70 tahun dipaksa kudu ka luhur, Pak. Sakitu di dieu keneh sikeun. Abah sia sok ieu teh demi bangsa dan negara. Dikitu kan we. Paksakeun cenah basok. Ieu teh cenah jihad fisabilillah. Wah, eta dipaksa. Di tengah-tengah geus kikian ngabunya. Abah saeutik deui, cenah saeutik deui. Ih geus beak jantung. Jeprut weh tuh eta. Eta nu kusim kuring dipikah hariwang mah. Engke teh jadi we teu kieu. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimus sholihat. Pokoknya tatimus sholihat. Ustadz, apa potensi itu? Kita lakukan supaya betul-betul Bu merdeka menurut Allah. Yang pertama Allah kasih potensi yang sangat besar, yaitu apa? Surat Ar-Rahman ayat 4. Allamahul bayan. Diberikan kemampuan untuk mengetahui informasi apapun, untuk mengetahui segala informasi yang masuk ke panca indera kita, itu untuk kemajuan kita. Kita gunakan potensi ini Pak. Allamahul bayan. Bayan itu artinya menurut para ahli tafsir, apapun yang kita terima setiap waktu berbeda-beda. Alhamdulillah. Bapak Ibu gunakan ini. Lamun boga HP sok gunakan Pak. Lamun kita punya media gunakan untuk apa? Untuk kita lebih berkembang, untuk kita maju. Namun masababna, karena apapun yang Allah berikan kepada kita itu potensi yang sudah disiapkan oleh Allah. Mata kaya jalmi tidak berkembang hidupnya dan tidak merdeka karena dia tidak memanfaatkan potensi yang pertama. Apa? Allah berikan kemampuan untuk mengetahui informasi segala macam. Pak, domba di Pasihan Arto 100.000 jeung di Pasihan Jukut kira-kira domba nyokot nu mana? Lan? Jukut. Teu apaleun duit 100.000? Apaleun teu Bu? Saur saha? Ya. Joh teu ya sok tos ngobrol jeung domba gitu. Ya. Apa yang dilakukan oleh kambing? Dia lebih memilih rumput walaupun harganya murah, malahan itu bisa digali ku urang. Ketika digolerkeun duit 100.000, domba mengabalieur we. Kinten-kinten lamun ka ibu ku bapak ku sim kuring diberi contoh. Ibu aya Jukut jeung atau 100.000 rek nyanak nu mana Pak? Lan? Jadi pinter keneh urang, pinter keneh domba. Terkadang kita Pak diambil dua-duanya. Diambil duanana. Naon sababna? Jukut keur maraban dombana, duit manehna keur jajan manehna. Itulah potensi namanya. Kasato mah teu dipasihan, ieu Pak. Sato mah Bu. Pak puntennya ya, lamun aya istri geulis ngalangkung, da domba mah teu kabitaheun atuh. Hare-hare we. Ngageuleuyeung we, malahan mah bisa digadil atuh Pak. Naon sababna? Di domba digadil teh awewe teh sakitu geulis. Punten Pak. Potensi ini tidak diberikan kepada binatang, tapi bapak ninggal istri ngalangkung, nya gigireun pamajikan dilieu keneh. Naon sababna? Aya potensi menerima informasi. Kenapa? Nya normal sakitu. Lamun bapak ayeuna ningali istri ngalangkung geulis, henteu ngalieu kelekacan, naon bedanya jeung domba? Sakitu we atuh Bu. Ya wajar atuh Pak. Kenapa? Karena ada potensi itu, alokasi itu. Ini yang kita tidak paham seperti itu. Yang nanti ke depannya mau apa? Itu urusannya. Maaf, betul Bu. Kemarin yang ikut pengajian saya, ada ibu-ibu nanya begini, Ustad, eta cenah pun lanceuk cenah, bogoh ka hiji awewe, eta kumaha cenah? Saur sim kuring normal. Nya normal atuh. Cenah pan atos gaduh bojo, da bogo da resep mah Bu teu aya kaitan jeung boga bojo jeung henteu Pak. Da ibu ge sakapeung sok resep ka lalaki leres. Nya normal sok tong diakui saja. Dan ningali usad usu ge buat teuing.
nang era we nyarita. Maksud saya begini, Pak, zaman Rasul ini potensi loh, potensi yang Allah berikan, Allamahul bayan. Enggak Pak, jadi ibu jangan dulu salah sangka. Lamun ayah istri nu resepen ka salaki urang, ibu syukur ke Allah. Berarti salaki urang teh kasep. Mohon berarti salaki urang teh payu. Ieu mah jol ngamuk cenah eta awe barukeun ka keun bae daripada ayeuna tong boro-boro jelema, dong mah awe teu resepen ka salaki urang. Cing ibu reka mana? Rasul lagi berada dengan Siti Aisyah, Pak, duduk, beliau lagi ceramah, ja'at imra'atun, datang seorang perempuan. Seorang perempuan itu langsung payung Nabi, wahabtullah ya Rasulullah. Aku hibahkan diriku kepadamu ya Rasulullah. Aku ingin ditikah oleh kamu katanya. Payuneun Siti Aisyah, Pak. Siti Aisyah jauh ngadeg, langsung wek. Wajar. Kenapa? Menaluri anu wajar. Manusiawi. Siti Aisyah manusiawi, Pak. Kenapa? Ini suaminya loh. Di pinggir dia. Eta aya isi wawantunanan gitu. Lalu kemudian apa yang dikatakan Nabi? Diam. Sebelum Allah turunkan wahyu. Lungsur surat Al-Ahzab. Kenapa? Kata Allah, ya Muhammad, kalau engkau mau kawin dia. Kalau tidak, tinggalkan. Darsep mah manusiawi. Ku Allah tos dipasihan potensina. Wajar we Bu. Ka Nabi sanu teresep atuh. So, punten Bu. Nabi mah bojona salapan. Semua para wanita siapa yang tidak ingin ditikah oleh Nabi? Cuman kata Allah, kau ataupun yang kau mau tikah dan itu sudah izin Allah. Kalau yang tidak, itu bukan izin Allah. Sakitu we. Jadi biasa Pak, nu kieu teh. Ibu kena biasa. Sumuhun maksudna kumaha? Ari resep mah teu naon. Ngan engke terusna kumaha? Itu mah urusan orang. Nah, ibu ujung langsung mun bab mun bisa mah tong mandi cenah. Jadi laresepeun awe teh. Nah, ngahalangan salaki mandi tong nyikat gigi cenah bisi laresepeun. Atuh salakina teh raweuh ieu pun nya rudin. Nya. Jadi tepi karesepeun da dicarekan ku pamajikanana. Tidak, Pak. Maaf saya. Bapak, ibu ge sarua. Nu resep ka lalaki normal, awewe mun resep ka lalaki pun ke perempuan normal. Keur aya bojona ditungtun, aya isi dilieu gerak ieu. Masih asa. Kin colong nu itu mah. Ari mamah ni asa ieu, ni asa rumek kitu. Wajar enggak, Bu? Lan, wajar? Tuh nya. Tengah jawab. Ustad, salah? Enggak salah. Yang salah itu apabila dia melakukan di luar ketentuan Allah. Begitu. Nah resep mah wajar. Ibu gini ngelamun ka pasar. Gini resep iya. Salah kita kengeng Pak nyarek. Entong segala loba kahayang atuh cenah hirup teh. Ari bapak. Entong sok we. Ngan mana nu dibeli mana nu anu henteu. Tinggal kitu we. Kan ibu ka pasar punya 20 barang hayang kabehanana. Ku bapak cumponan we hiji. Tong kabehanana ari teu mampu. Kahayang mah teu naon Pak, tapi apa? Itu naluriah, potensi itu diberikan oleh Allah. Saya yakin itu. Punten, urang kali we putinga. Canak ameng, canak ngaji. Can ngaji geura, tukang balon, tukang cilok, tukang sosis, geus kapikir budak teh hayang ieu, hayang ieu, hayang. Keun bae da potensina aya. Cenah moal dibawa di ngaji budak teh naon sok salagala hayang cenah. Ni hoream cenah lieur ngajina encan, ngajajana geus 15.000. Ibu bapak yang salah itu. Kenapa? Padahal itu ada potensi. Kabayang ku ibu ku bapak. Lamun budak dibawa ka ditu ka dieu terus kieu. Adek, mau apa? Mau balon enggak? Kieu. Cilok. Ih budakku naon? Kepluk-kepluk teh dia. Oh, di jerona loba cacing. Atau loba sagala, pangihan budak teh cumanget. Begitu dia dibawa Bu, bawa ke mana wae si budak, ayah mah itu, bundamu itu, tah eta budak potensina usik, sakitu we. Potensinya berjalan. Kalau tidak bakal begitu. Ibu hoyong ningal salaki, ditungtun ku ibu kieu. Bapak itu sing teh aya awewe nigeulis gitu. Mana? Ripuh atuh. Ibu lain bagja lain nu kitu mah nu aya kumaha ka urang jadi kisah laki pauri sing teh rek dikamanakeun sok ibu kayak gitu. Bapak ge sami tungtun bojo lamun ayeuna dicana ka pasar teu aya kahayang pisan Pak da dangar ka urangna ge cing bager atuh cenah teh mun dibawa ka mamana teh tong loba kahayang cicing we cenah ari istri solehah mah gitu lain bojo ditungtun kieu nya kade celak ari bapak hoyong gitu.
Toh, potensi ini sudah Allah berikan. Punten Bu sakali deui. Jalmi resep kanu aya di bumi urang eta teh normal. Tapi masalah dia melakukan dan tidak itu urusan Allah. Bapak mika resep sawage itu normal. Dan itu terlanjur ataupun terserah Bapak seperti apa. Da eta mah naluriah eta mah potensina tos dipasihkeun ku Allah ka urang. Kahartos Bu. Tong zaman dulu atuh. Disigan nu amek. Ya, dah kudu diterangkeun atuh Pak ilmuna lamun teu Ibu jadi capek. Jadi capek. Biarkan aja. Kenapa? Maaf Ayah. Maaf ini. Umar bin Khattab itu awal sebelum masuk Islam istrinya 10. Setelah masuk Islam beliau ceraikan 6. Ku Umar dipilih. Naon sababna? Karena yang 4 yang diizinkan yang Umar suka. Yang 6 bukan tidak suka tapi ada aturan. Taeta. Da cek Islam ulah leuwih ti 10 ulah leuwih ti 4 lamun lalaki anu di Islam. Begitu cara Umar. Inilah yang disebut dengan merdeka. Artinya apa? Nu genep kumaha Pak? Nu genep kumaha? Diceraikan oleh Umar, tetapi yang 6 ku Umar dibiayaan kabehanan. Sampai yang 6 istri ini tidak sengsara sampai akhir hidupnya. Sebab Umar bukan orang bodoh. Umar adalah seorang sahabat yang pintar. Begitu. Nu 4 dirorok ku Umar jadi bojona, nu genep dibiayaan we nempikeun ka sukses. Tah eta jelema, tah eta nu disebut sahabat teh gitu. Kahartos Pak. Hiji deui urang bere contoh. Arah gampil, tong kanu kawin atuh, ni marolotot ki. Ustad kanu kawin wae cenah. Kan bayak tubuhnya, nah ni ulah. Nya. Sok Bu, murang kali. Saya ambil contoh budak. Punten Bu, Pak murang kali sami teu sadayana, lamun gaduh 4. Henteu nya. Teu Bu. Ini ada yang disebut dengan winning skill. Anak-anak itu punya winning skill dia. Yang dia tidak tahu tidak Pak. Sakapun kemampuan budak teh itu terpendam karena kita tidak pernah mengeksplor dia. Da cek urang mah budak teh kudu jadi kieu padahal belum tentu. Kenapa? Karena ini yang harus dibangun. Winning skill anak apa itu? Makanya dia bikin dia itu supaya apa Pak? Proses hidupnya itu betul-betul dia nyaman karena ada potensi. Mata budak mah tinggal ulin nya punya ameng kaditu kadieu kitu we naon sababna karena dia memiliki potensi itu tong sagala dicari hadirin yang dimuliakan Allah inilah nomor pertama yaitu potensi yang pertama surat Ar-Rahman ayat 4 Allamahul Bayan. 2 potensi lagi kita lanjutkan setelah break dari MC. Silahkan Ustaz. Setelah aya break heula sakedap. Di Kutab ini ada program namanya apa? Tawab ya? Tawab katanya. Tawab ini program wakaf yang katanya untuk pemberdayaan santri dan bangunan. Dan di sini ada tim akan dia menyusuri ibu-ibu bapak-bapak untuk namanya kalau yang ini namanya sunduk itu memberikan sedekah dengan cara dipapai ya. Pertama anu masihan mangga anu henteu entong isin ya karena panitia sudah menyiapkan berbagai hal yang sudah disiapkan. Silahkan kalau ada yang rezekinya untuk proses keberlangsungan Kutab Al-Ittihad. Nanti saya lanjutkan sedikit lagi ya. 5 menit, mangga. Sok Neng, rada cingceng Neng. Hatur nuhun Ustaz, jazakumullah khairan. Mangga ka para jamaah anu bade infak sedekah. Ieu sanes ngumpul kangge infak sedekah punya direhatkeun 5 menit supados fresh oke deui gitu. Ngumpulkeun deui konsentrasi supados
Oke, tiasa langkung fokus deh, insyaallah. Kirang langkung mengalami waktu kangge breakna kirang langkung 5 menit lah, 5 menit kirang insyaallah. Salajengna aya program nembe diuningakeun ku Ustad leres aya tawaf. Tawaf teh diantawisna program nu kahijina ieu Ustad kangge sedekah tablik akbar. Eta kangge seueur pisan manfaatna diantawisna kangge keberlangsungan terasa-rasan aya tablik akbar. Anu kaduana kangge bangunan oge katiluna kangge pemberdayaan SDM nu aya di Markas Al-Ittihad. Iya. Karena yang dibangun di Markas Al-Ittihad itu tidak hanya bangunan fisiknya saja, tetapi juga bangunan SDM-nya atau ruhiyah dari gurunya terus-terusan diperhatikan. Setiap asatid wajib belajar terus, ada evaluasi buku yang dibaca, ada evaluasi hafalan yang bertambah, juga ada pelatihan-pelatihan yang kalau cocok harus diikuti. Banyak sekali pelatihan-pelatihan yang online ataupun yang offline. Untuk asatid itu asatid diikut sertakan dan tidak dipungut biaya dari asatid tapi dari markas. Seperti untuk guru-guru tahfiz ada metode UMI, ada ILQ, ada Al-Jazari, itu semuanya gurunya dikembangkan tadi potensinya dikembangkan lagi supaya lebih bisa memberikan manfaat lebih maksimal kepada umat insyaallah gitu Ustaz. Asatidnya berapa? Di asatid kurang lebih ada 40 Ustaz. 40 asatid. 40 ya. Asatid. Santrinya 700-an Ustaz. 700 Pak. 700 di sini ada 700 santri, 40 asatid. Setiap hari proses belajar mengajar pendekatan metode kutab itu ya. Iya. Kutab setiap hari Senin sampai Jumat, hari Sabtu Ahadnya diisi dengan kajian-kajian keilmuan dan tahfiz juga. Tahfiz juga ya. Iya. Insyaallah. Untuk tadi metodenya sama Ustaz. Untuk sekarang itu ruhiyah atau adab sebelum ilmu diterapkan di semua lini, mau itu di tahfiz, nahwu, shorof ataupun di divisi yang lain, sama seperti di kutab Ustaz, bagaimana beradab sebelum berilmu. Iya. Al-adabu qoblal ilmi ya. Mohon Ustaz gitu. Jadi si anak-anak dikasih dulu bagaimana etika-etika, attitude-nya dulu harus baik, bagaimana ke guru, bagaimana ke orang tua sebelum dia menerima ilmu. Betul. Gitu. Ini penekanan yang ada di Markas Al-Ittihad ini. Insyaallah. Ya. Dengan jumlah 700 dan dikelola oleh 40 murabbi atau guru atau asatid. Ini adalah sesuatu yang tidak mudah. Karena perbandingannya berarti 40 dia pegang kurang lebih ya 700 berarti ya Bu, lumayan Bu. 20 anak gitu kan. Dan ibu-ibu, bapak-bapak, jadi kontribusi yang Bapak Ibu berikan itu sebetulnya adalah kontribusi untuk nanti jangka panjang. Jangka panjang. Dan Ustadz juga sampaikan juga nanti ibu-ibu, bapak-bapak bahwa ternyata pesantren-pesantren dengan metode-metode yang sudah sudah dijalankan seperti di madrasah ini juga akan menjadi sebuah embrio ketahanan mental anak. Makanya pesantren Ustadz yang sekarang juga lagi dibangun itu akan mengupgrade si anak-anak di 8 winning skill mereka. Jadi ada 8 fitrah anak. Itu diajarkan di pesantren Ustadz. Jadi nanti ada kolaborasi sebetulnya Pak dengan madrasah-madrasah yang ada. Jadi ibu-ibu juga nanti akan diajarkan. Kalau ibu-ibu yang kelas lansia di pesantren Ustadz, bapak-bapak juga itu akan diajarkan bagaimana mengelola jiwa lebih tenang di akhir hidup begitu. Ya. Di mana Ustadz itu lokasinya? Di Maruyung, Kampung Pacet. Kampung Pacet. Nah, ini alhamdulillah kita akan finishing ibu-ibu bapak-bapak kurang lebih 30% lagi. Nanti minggu depan itu kita sudah pasang keramik untuk kolam renang. Ya, jadi ada kolam renang, ada permainan anak juga. Nanti anak-anak juga kalau masantren di Ustadz dia biasanya bawa ini salin. Jadi jangan bawa buku masantren di Ustadz, bawa salin. Ya, biar mereka di sekolah lain dia bawa buku. Kemudian di pesantren saya bawa salin. Dan nanti saya mengembangkan healing Quran Pak.
healing Quran. Ini metode yang saya pelajari selama 2 tahun ini. Healing Quran ini, jadi kasus apapun itu beres dengan Quran. Sebetulnya itu. Karena Quran ini kan syifa, obat. Dan itu obatnya bukan obat fisik saja, non fisik juga bisa. Karena rata-rata orang ngomong Quran itu obat non fisik, fisik juga bisa. Tergantung nanti, gini aja lah. Orang kasih air saja bisa jerek-jerek, kerek bere cai Pak. Jeung ku ustad mah moal diasupkeun kana kalapa moal si panyakit teh. Ya. Jadi kayak diasupkeun kana kalapa si panyakitna nya, di dia kalapa jo sagala aya di dinya nya. Nah, jadi diilmiahkan dan ternyata Quran ini bisa jadi healing. Jadi healing. Saya ambil contoh. Nih ya, mau ambil contoh. Nggak apa-apa, nyambung. Karena nomor 2 potensi yang Allah berikan kepada kita adalah potensi Al-Baqarah surat ayat 31. Ini nyambung ya. Potensi yang kedua yang diberikan oleh Allah adalah apa? Al-Baqarah ayat 31. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikat. Ada potensi-potensi yang orang lain tidak tahu tapi kita tahu. Dan itu diberikan oleh Allah. Itu diberikan oleh Allah. Saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu di sini ada potensi ilmu yang orang lain tidak tahu. Tapi bapak ada itu, cuman ini tidak di-upgrade. Seolah-olah kita terpuruk, padahal itu bisa berkembang gitu kan. Itu bisa berkembang. Saya yakin Pak itu. Naon margina? Karena Allah kasih itu. Wa 'allama Adamal asma kullaha. Itu bahasanya taukid. Artinya semua Pak dapat, Pak. Nah, saya ambil contoh. Pak, bapak baca Quran. Ibu baca Quran. Ini ada sebuah teori. Ternyata begitu kita buka ayat Quran itu surat apa dan kita langsung melihat ayat itu ada kemungkinan pelajari ayat itu. Ada kemungkinan itu bisa berhubungan dengan apa yang kita hadapi, Pak. Begitu. Ustaz ada Quran nggak? Coba. Nggak apa-apa ini. Saya praktekkan supaya nanti ini nggak ada unsur magic, nggak ada. Dia pakai jimat ya. Insya Allah begitu kan ya. Jadi ini. Nah, kadang kita baca Quran kecuali kalau kita diurut kita punya apa? Punya hanca bahasa Sundanya. Tapi kalau Bapak tidak punya hanca, ini kadang gini Pak. Kita buka, nah begini aja. Itu refleks itu. Kita nggak tahu surat apa dan ayat berapa. Begitu kita buka, langsung begini, Al-A'raf. Kemana langsung Anda melihat ayat itu? Saya konsentrasikan ke ayat 164. Itu coba begini. Wa id qalat ummatum minhum lima ta'iduna qauman. Itu seperti itu, Pak. Dan ternyata Allah itu Allahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum adaban syadida. Saya ingin tahu, kenapa sekarang banyak orang-orang yang diperlihatkan? Ya, yang diperlihatkan. Tinggal Pak, jami nuju di luhur Bu jabatanana jebret we, sapoe beres. Ini langsung. Allahu muhlikukum aw mu'adzibuhum adaban syadida. Salah satunya adalah Allah sedang memberikan siksaan kepada mereka. Allah hancurkan mereka. Kenapa? Karena itu, illa ma'dirati rabbikum. Karena mereka menyepelekan keberadaan Allah. Jadi apal, oh ayeuna teh kasus-kasus teh eta. Nah aku Allah dibalongkar. Ini feeling, ini nurani, ini ilmu pengetahuan. Ini baru satu. Kita berapa ini? 6.000 ayat kalau lebihkannya. Kita baca Pak. Jadi Bapak ke ibunya. Begitu baca, ngedadak dibuka surat naon we. Lihat kemana kita. Itu baca, pelajari itu. Ayat tentang apa itu. Ada kemungkinan itu ayat untuk memberikan solusi bagi yang kita hadapi. Atau Allah memberikan tahu bahwa kita jangan seperti itu, begitu Pak. Itu baru tahap pertama itu. Itu nanti dipelajari tentang healingnya. Bagaimana Quran ini menenangkan ketika dibaca. Begitu kan? Sampai ada Imam Ghazali mengatakan orang itu punya masalah pegang Quran saja udah tenang. Apabila dia satu energi. Tapi orang masa kapeng dagang Quran gitu tenang wae. Berarti ada masalah. Kenapa? Kuncinya di mana? Nanti akan ketemu. Kuncinya di mana? Di sini. Anda niatnya apa? Gitu kan? Niatnya apa? Itu akan terlihat Pak. Ini yang saya pelajari begitu. Selama 2 tahun saya bikin riset seperti itu. Dan ini bukan terbukti. Allah betul hebat. Allah betul hebat. Ya. Dan ternyata Pak, punten punya.
tidak pernah menghafal Quran, tapi Quran hafal. Kenapa? Karena kita seringkali melihat ayat-ayat itu diulang-ulang oleh kita. Lihat apa, sok tinggal apa. Ibu hoyong apal Quran surat Anas, tinggal lihat we Anas ngapoe gede sok. Betul itu, lihat aja. Kenapa? Karena ada teori ilmiah. Apa yang Anda lihat lebih dari 3 kali, itu akan masuk ke otak dan memori Anda. Nah, gitu. Ibu ninggal sim kuringnya, bapak ninggal sim kuring pengajian, leuwih ti 3 kali. Penak di mana we pasti moal poho sakitu we. Sok geda. Itu Ustaz Ucu. Oh itu kenapa? Memori, walaupun tidak ngomong, Pak. Ini hebatnya memori Allah, panca indera ini. Namanya an-nadroh. Nah, jadi proses penglihatan. Itu ilmu pengetahuan. Potensi yang kedua adalah ilmu pengetahuan. Itu diajarkan Ustaz nanti. Jadi nanti kolaborasi dengan pesantren-pesantren dimanapun. Dan saya nanti ajak ibu-ibu, silahkan Bu, ke pesantren 1 hari 1 malam tidur. Kita akan lakukan jogging track gitu kan. Bagaimana membuat si kaki-kaki ini dipijet oleh tanah-tanah yang Allah berikan gitu kan. Gitu. Kan dulu lamun anu kulanas jarang gering. Nya anu kulanas jarang gering. Naon sababna? Karena ini kan langsung dia dengan tanah begitu. Dan anak-anak dia kalau dia dilarikan Bu di atas galengan itu selama 15 menit itu akan terjadi pusat konsentrasinya bagus. Nah, di pesantren saya itu diajarkan anak-anak suruh lari di galengan. Walaupun engke si budak ti kusru keun bae antep. Tapi si anak ini fokus nanti Pak. Nah begitu. Ini nggak pernah kebayang. Orang tua dulu, kenapa anak-anaknya pintar? Karena lagi hamil, dia jalan-jalan di mana? Di galengan, bari tanur. Orang-orang anak-anaknya pintar-pintar. Kan profesor ayeuna teh jeung doktor teh, kolotna mah teh sarakola eta teh. Tapi kenapa bisa cerdas ke sini? Karena proses yang diberikan oleh itu. Itu namanya potensi yang kedua. Allah kasih potensi yang kedua yaitu apa? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Itu yang kedua Pak ya. Ini maaf ini supaya nyambung saat dengan yang tadi. Karena nanti anak-anak juga sama nanti ada potensi-potensi. Maaf ya. Saya ketemu dengan orang Bu. Dia melihat, maaf ini. Dia melihat setiap daun yang gugur itu dipikir ya jadi naon. Biasanya daun nu eta teh dipiceun. Naon sababna ada manfaat. Orang ini punya insting. Ada naluriah yang hebat begitu. Sigananya lamun ieu digodog di kieu bakal jadi obat. Akhirnya apa? Si daun itu dikumpulin Pak, dikumpulin itu dan akhirnya jadi obat. Ini jadi askuri. Itu teh daun yang bukan diambil, itu dari daun yang jatuh itu Pak. Itu dari daun yang jatuh itu. Daun-daun yang dulu itu dibuang, sekarang enggak. Dia disuling. Jadi apa? Jadi obat itu. Jadi tempat untuk apa? Untuk ternyata apa Pak? Dan ibu-ibu yang suka minum, kemudian dikecer, kemudian minyaknya, itu semua dari mana? Itu dari itu. Dari daun yang dibuang itu, yang biasanya itu disapukeun. Tapi ada potensi yang diberikan oleh Allah, jadi landong Pak, jadi artos. Sampai saat ini saya masih jualan itu. Ya, dan itu orang yang menemukannya, kemudian diisi formulator oleh saya, dan itu ternyata berhasil sampai saat ini, sampai dinas kesehatan juga datang. Kenapa? Ilmu pengetahuan. Punten Pak, puntennya. Itu sekarang 1 truk itu sudah harus dijual. Sekarang semua pohon-pohon cengkeh dimanapun itu ayeuna dikumpulkan Bu, daun anu ragragna, dan itu disimpan dan kuat 1 tahun dijual. Punten Pak, itu 1 kali menjual itu bisa 20 sampai 30 juta. Ti payun mah ieu teh diduruk ieu teh. Itulah potensi yang Allah berikan. Kadang tidak ngeh itu ya. Itu enggak. Ibu anu dikecerkeun ka dieu teh tina daun anu eta teh anu raragrag eta teh. Sanes tinu cengkehna, karena cengkehnya mahal. Di cengkehnya dipakai apa? Itu dari daun yang ragrag. Bapak pilih gaduh daun-daun atau tangkal cengkeh anu ragrag. Silakan, ilmunya nggak akan ditutupi. Tinggal tanya bagaimana caranya. Itu bisa jadi obat. Ya. Nah itu. Kartos enak. Tah sakitu. 2, 3 terakhir tuh. Terus mulai panas ya. Terus mulai panas ya. Yang terakhir apa? Potensi yang terakhir adalah apa? Quran surat Al-A'raf, surat Al-An ataupun surat 8 ayat 65. Lihat Pak. Surat 8 ayat 25. Hafalin ini semuanya Bu. Potensi yang Allah berikan kepada kita. 1. Surat Ar-Rahman ayat 4. 2. Surat Al-Baqarah ayat 31. Dan yang ketiga adalah surat
Al-A'raf ayat atau surat ke-8 ayat 65. Apa Ustaz? Allah kasih semua Bu, potensi kita 10 kali lipat dibandingkan dengan yang lain. Dibandingkan dengan yang lain. Kata Allah, in yakun, apabila kalian isruna, ya, 20 orang, itu kata Allah, sobiruna, itu akan yaglibuna, dia akan mengalahkan 200 orang. Ya. Jadi Pak, lamun orang mukmin, jalmi mukmin apa? Lamun aya 200 ngelehkeun atau mun aya 20 ngelehkeun 200. Lamun aya 1000, lamun aya 100 eta teh ngelehkeun 1000 jalmi eta teh. Sampai oleh Allah sudah disebutkan dalam Quran surat 8 ayat 45. Potensi yang ketiga adalah apa? Kekuatan spiritual. Yang ini enggak ada di luar, enggak ada di luar. Punten bunya Bapak, jalmi kapungkur lamun Rasul nyebatkeun kieu, hari ini kita perang. Punten Pak, ngagurudug sakitu we. Tak ieu potensi ya. Sok ayeuna, poe ieu sodako. Aing cik doa deui cenah. Tuh. Padahal itu potensi yang terbaik. Makanya dulu ada seorang yang dia baru menikah, Bu. Baru menikah dia. Begitu dia malaman pengantin, belum dia atau sudah berhubungan dengan istrinya, belum mandi wajib belum. Rasul kemudian mengumumkan, besok ada musuh atau ada orang musyrik yang akan kita perang. Maaf Pak, sahabat yang ini, yang dia lagi bulan madu dengan istrinya, belum sempat mandi sudah berhubungan dengan istrinya, pengantin baru, langsung dia berangkat, sebelum subuh dia berangkat, ternyata di medan perang dia meninggal dunia. Lalu istrinya datang, ya Rasulullah, suami saya meninggal dan beliau syahid, tapi beliau belum sempat mandi wajib setelah berhubungan dengan saya, karena tadi malam dia berhubungan dengan saya. Kata Rasulullah, dia adalah seseorang yang dimandikan oleh malaikat. Ini potensi, yaitu spiritual kita. Maaf Ibu, kalau hidup ingin merdeka, potensi spiritual bangun oleh kita. Saya yakin insya Allah kita akan berkembang. 3 yang Allah berikan, 1, potensi untuk menerima informasi. Yang kedua, potensi untuk mengetahui ilmu pengetahuan. Yang ketiga, potensi untuk melipat gandakan kekuatan spiritual kita. Alhamdulillah Bapak Ibu, sok cing sumanget ngaji kaditu kadieu, ilmu mah anyar wae sakitu. Ya. Insya Allah ku Allah digampilkeun segala rupina Pak. Urang insya Allah husnul khotimah. Terakhir dari saya, biasakan berdoa, alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimus sholihah, agar hidup kita merdeka. Kita tidak dijajah oleh hawa nafsu, kita tidak dijajah dengan kebutuhan-kebutuhan yang tidak perlu, dan kita pun tidak dijajah dengan sesuatu yang kita tidak tahu apakah hidup kita itu akan seperti apa. Tapi kita yakin semua ada nikmat dari Allah untuk membuat hidup kita semakin soleh. Saya kira itu Ustaz. Mudah-mudahan Ibu cing syariat sadaya nanya Pak. Mudah-mudahan cing panjang iswanya, cing garede milik, nu gaduh sametan cing bareres enggal. Insyaallah murang kalina cing saroleh. Tah cekap sakitu Ustaz. Terus mulai ya rada panas. Ya. Ngaturkeun jazakumullah khairan ka Ustaz anu parantos ngadugikeun tausiahna. Mudah-mudahan anu pieun medugikeun aya guna sareng manfaatna. Ieu panginten aya promo saya teh. Ini saya pernah Ibu pernah baca buku. Ini ada buku yang tadi saya terangkan ada di sini. Judulnya Berdoa Sepenuh Jiwa. Kalau yang sudah punya buka aja, ya. Tetapi logaritme hidup manusia saya tulis di sini. Perjalanan hidup manusia itu kan dengan jiwanya itu ada aturan gitu kan. Dia gitu. Nah ini ada bukunya, ya. Dan ini magnet jiwa. Ini cara komunikasi yang baik dengan anak, dengan suami, dengan istri. Silahkan di belakang ada, nggak perlu dibeli. Silahkan Bapak Ibu ambil saja, dibaca. Ambil aja, bilang saja pada yang jaga berapa gitu aja ya. Ya, ya, jazakumullah khairan. Ada tiga buku dan banyak saja di belakangnya untuk buku-buku karya Ustadz yang diantaranya itu untuk menggugah jiwa kita. Para jamaah semua, mungkin karena sudah cukup panas juga Ustadznya ya. Jadi tanya jawabnya tadi yang lewat WA saja Ustadz, itu adalah jawaban yang diceramahkan barusan. Ikhwatul iman semua, mungkin acara dari awal sampai akhir telah selesai. Jazakumullah khairan atas kehadirannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat sebagai salah satu ikhtiar kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mungkin acara saya tutup dengan doa. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi